Nah, misi eksplorasi kita hari ini tuh jelas banget. Kita mau membedah, apakah penolakan terhadap si murai ekor hitam ini murni karena genetikanya emang kurang bagus? Atau cuma sekedar mitos usang yang terus dipelihara? Atau ada mesin ekonomi di baliknya. Presis, mesin ekonomi atau politik lapangan yang jauh lebih besar yang beroperasi di balik layar. Istilahnya di Highland ini tadi barusan menilai tidak dianaktirikan untuk ekor hitam, nyatanya bisa menembus juara 1 di antara burung rekan-rekan teman-teman yang bagus-bagus semua. Kalau bagi saya sih masalah ekor hitam mau ekor putih itu sama aja sih Pak ya. Yang penting juri itu mainnya real, konsisten dan nggak membeda-bedakan antara ekor hitam sama ekor putih gitu. Oh, Bapak udah yakin duluan kalau di Highland. Tapi kan di tempat lain ada katanya ekor hitam kurang dinilai. Gimana? Ada juga sih, tapi cuma kadang-kadang. Tapi walaupun di mana juga sering masuk 1, 2, 3, 4 sering. Dasarnya apa alasannya? Dasarnya ya kita bisa menang walaupun ekor hitam, kita nggak berkecil hati, kita nggak minder walaupun ekor hitam, kita tetap semangat ngerawatnya, berani kita gantang, berani bayar tiketnya, alhamdulillah kita juara. Mungkin minta tolong ke media-media ya. Kita HMR akan membuat suatu kelas murai lagi yang baru, namanya kelas murai lokal Nusantara. Di situ kelas murai lokal Nusantara itu bisa bertarung semua jenis burung kecuali yang gembung. Itu namanya murai lokal Nusantara. Karena kan murai-murai Indonesia, jadi kita sebutkan sih murai lokal. Jadi murai Nias, Balak, Nokta, Medan, silakan bebas, tidak masalah. Dan selama ini murai-murai itu terdiskriminasi, saya akan memadai semuanya, jangan khawatir lah. Kalau kita mau mulai mengurai ini, kita harus mulai dari akar keluhan di lapangan dulu. Ada satu pengalaman yang dibagikan oleh Bapak Andi Dong, yang menurut saya tuh sangat mewakili frustrasi kolektif para pemilik ekor hitam. Emang apa yang beliau alami tuh? Beliau ini kan udah makan asam garam ya di dunia lomba burung. Nah, beliau cerita betapa seringnya burung ekor hitam tampil sangat istimewa, benar-benar menekan lawan dengan gaya bertarung yang mewah banget, tapi Selalu ada tapinya, ya. bener, di akhir penilaian juri itu kayak sengaja nyari alasan yang sangat mikroskopis buat menurunkan nilainya. Alasan klasik yang paling sering dipakai itu nyalain burung karena sempat didis. Tunggu, didis. Didis itu maksudnya merapikan bulu kan? Iya, cuma merapikan bulu sepersekian detik. Padahal sebenarnya performanya luar biasa. Tantang logikanya sebentar. Boleh, silahkan. Kalau memang pihak event organizer atau EO sejak awal nggak mau ekor hitam itu menang, entah itu instruksi terselubung atau apalah, kenapa mereka nggak melarang aja pendaftarannya dari awal? Ah, itu dia. Maksudnya kan, EO itu entitas bisnis ya. Kalau mereka sengaja mendiskualifikasi burung yang penampilannya paling bagus di depan mata peserta lain, bukannya itu malah menghancurkan kredibilitas mereka sendiri? Peserta kan udah beli tiket mahal. Pertanyaan yang sangat kritis. Dan jawabannya tuh bermuara pada bagaimana ekosistem ekonomi burung kicau ini dibangun. Ini tuh bukan cuma soal sentimen buta sama warna hitam atau putih. Terus soal apa dong? Ini soal melindungi nilai investasi. Oh, wow. Oke. Gini, pasar murai batu itu didominasi oleh peternak-peternak besar. Mereka udah investasi dana gila-gilaan, ratusan juta bahkan mungkin miliaran buat mencetak terah atau garis keturunan murai ekor putih. Berarti ekor putih ini kayak produk premiumnya lah ya? Persis. Nah, kalau murai ekor hitam yang sering dianggap cuma burung lokal atau tangkapan hutan dengan harga pasaran yang jauh lebih murah, tiba-tiba masuk arena dan mendominasi. Terus ngalahin si terah-terah mahal ini. Wah, hancur dong pasarannya. Nah, Anda menangkap polanya. Harga pasar murai ekor putih hasil ternakan itu bisa jatuh berantakan. Jadi stigma bahwa ekor hitam itu kualitasnya di bawah standar atau susah juara, itu sebenarnya secara nggak langsung menjaga stabilitas harga ekor putih. Astaga, masuk akal banget. Jadi EO ini membiarkan mereka mendaftar supaya tetap dapat uang tiketnya. Iya, kan lumayan pemasukannya. Tapi nggak boleh dibiarkan menang konsisten karena itu ancaman buat ekosistem harga. Makanya alasan didis tadi dipakai buat tameng teknis. Tepat sekali. Ini tuh ibarat sebuah kompetisi uji rasa kopi buta gitu loh. Blind taste test.
Semua juri di meja diam-diam sepakat kalau kopi di cangkir A rasanya paling nikmat, aromanya mantap, aftertaste-nya sempurna. Tapi pas bagi medali, Yang dikalungi medali malah cangkir B. iya. Cuma karena cangkir B terbuat dari keramik putih yang mahal, sementara cangkir A warnanya hitam, ini kan benar-benar mencederai esensi dari kompetisi itu sendiri. Metafora yang sangat akurat. Dan, yang bikin situasi ini makin ironis, kalau kita tarik mundur, melihat sejarah perlombaan di Indonesia, klaim bahwa ekor hitam itu kalah kualitas sebenarnya gampang banget dipatahkan. Oh ya? Ada buktinya di masa lalu. Banyak. Mari kita mundur ke era kejayaan BNR zaman dulu. Di era itu, aturan mainnya jauh lebih murni. Ekor hitam dan ekor putih bertarung di arena yang sama persis, dengan hak penilaian yang sama persis juga. Terus hasilnya? Apa ekor putih mendominasi secara absolut kayak narasi yang dibangun sekarang? Sama sekali enggak. Itu ekor hitam juga? Betul. Saking stabil dan buasnya Natali di lapangan, dia sampai jadi momok buat murai-murai ekor putih di eranya. Fakta sejarah ini membuktikan kalau dominasi warna tuh cuma siklus tren buatan manusia aja. Berarti kayak tren baju aja ya musiman? Iya, dan kita bisa lihat paralelnya di kelas burung kacer. Dulu tuh kacer dada hitam yang merajai lapangan. Kacer dada putih malah dipandang sebelah mata. Tapi bukannya sekarang kebalik? Nah, itu dia. Trennya berbalik 180 derajat. Sekarang dada putih yang naik tahta. Genetikanya kan nggak berubah, cuma selera pasar manusianya aja yang bergeser. Berarti ini murni subjektivitas yang dipaksakan. Disinilah bagian yang benar-benar menarik nih. Kalau sejarah aja udah dengan lantang membuktikan ekor hitam bisa melahirkan legenda, ini kan memunculkan pertanyaan baru. Pertanyaan soal penilaian kan? Iya, kalau kita buang jauh-jauh stigma warna ini, terus kita masuk ke arena yang benar-benar bersih, anatomi penilaian yang adil tuh kayak gimana sih? Banyak yang ngira burung bagus itu yang terus-terusan nembakin suara kasar kayak burung cililin, nggak berhenti-berhenti ibarat senapan mesin. Padahal, irama lagu di mata juri profesional tuh jauh lebih elegan. Irama lagu itu tentang musikalitas. Musikalitas burung, gimana tuh maksudnya? Jadi, gimana burung itu nyusun nada? Dari intonasi terendah, terus berayun ke nada tengah, memuncak di tembakan tinggi, dan dia lakuin itu dengan transisi atau roll yang mengalir rapi. Wah, ini mah kayak, konser penyanyi solo manusia ya? Tepat sekali. Kan kita nggak mungkin menangin audisi pencarian bakat cuma modal teriak di nada tinggi dari awal lagu sampai akhir. Orang yang denger malah sakit telinga kan? Harus ada dinamikanya, penghayatan, tempo. Setuju, dan poin kedua yang masuk di 80% tadi adalah durasi kerja. Itu tentang ketangguhan staminanya. Seberapa kuat dia mempertahankan musikalitas indahnya tadi dari awal dinilai sampai waktu habis. Nggak boleh banyak jeda bengong. Nah, disinilah cacat logika soal diskriminasi itu kelihatan banget. Gimana tuh? Coba dipikir, kalau 80% parameter menang itu tentang dinamika suara dan ketahanan stamina, gimana bisa sehelai warna bulu ngebatalin itu semua? Bulu ekor kan nggak memproduksi suara. Benar, bulu ekor nggak bisa nyanyi. Kalau juri ngebuang burung yang iramanya udah sempurna, cuma karena warnanya hitam, atau karena sempat garuk-garuk bulu sesekali, rasanya mereka tuh memperlakukan burung seolah-olah itu robot pemutar MP3 gitu loh. Itu kritik yang sangat tajam dan valid. Mengharapkan kesempurnaan mekanis dari satwa itu kebodohan. Burung itu makhluk hidup. Mereka punya otak, tapi nggak punya akal. Iya benar. Mereka pasti merespon skillingnya kan? Betul. Mereka bisa ngerasain fluktuasi suhu, capek abis perjalanan panjang, atau bahkan merasa terintimidasi sama burung lain di sebelahnya. Kesalahan-kesalahan kecil kayak Didis itu natural banget. Jadi juri berintegritas nggak bakal pakai itu buat bunuh karakter burung ekor hitam? Nggak akan. Mereka melihat performa secara makro dan objektif. Oke, ini bawa kita ke persimpangan yang menarik nih. Kalau kriteria objektif sebenarnya memungkinkan ekor hitam buat menang, kenapa ada stigma lain di kalangan akar rumput? Anda pasti sering banget dengar keluhan kayak gini. Aduh, murai ekor hitam tuh susah diatur. Hari ini juara 1, besok digantang malah dia membisu, mentalnya nggak stabil. Oh, itu sering banget terdengar. Nah, pertanyaan saya, apa cap tidak stabil ini bawaan orok dari si burung? Atau jangan-jangan kita manusianya yang gagal total baca buku panduan biologi mereka? Stigma tidak stabil itu ternyata bukan cacat genetik. Itu adalah murni akibat malapraktik perawatan. Hah?
Malah praktik gimana? Mereka nemuin kalau murai ekor hitam punya karakter fisiologis dasar yang disebut sebagai karakter panas. Suhu internal tubuh mereka, metabolisme mereka, emosi mereka tuh beroperasi pada tingkat yang sangat tinggi dan mudah meledak. Makanya, penjemuran sama masuk kandang umbaran buat burung karakter panas itu bukan melatih fisik mereka, tapi malah nguras cadangan energi dan merusak keseimbangan mentalnya. Berarti dari situ ya akar mitos ketidakstabilan ini lahir. 100% dari situ. Dan masalahnya, pas performa burung merosot di arena, insting pertama pemiliknya pasti panik. Mereka mulai ngotak-ngatik pakan, nambahin suplemen panas, nambahin durasi jemur. Yang ada burungnya makin meledak kepanasan dong. Bener, padahal tugas manusia itu bukan mengubah jiwa genetis si burung pakai paksaan. Tapi kita yang harus adaptasi dan tunduk sama musim batinnya burung ya. Tepat, perawat murai ekor hitam yang sukses tuh nggak pernah bertindak kayak majikan yang otoriter. Mereka tuh kayak pengamat yang peka. Contohnya pas mau lomba gimana? Mereka bakal bawa burungnya datang lebih awal ke lokasi, dijauhin dari hiruk-pikuk pusat arena, sangkarnya digantung di tempat sejuk, sunyi, biarin burungnya adaptasi dulu sama tekanan udara dan suara sekitar. Oh, dikasih waktu buat baca situasi ya. Iya, dan kalau burung itu mulai bunyi pelan-pelan dengan tenang, itu tandanya ritmenya lagi selaras. Tapi kalau dia cuma melompat-lompat, gelisah, nabrak jeruji. Perawat yang pintar pasti tahu harus ngapain. Betul, mereka akan simpan uang mereka, tahan ego, dan gak akan maksa beli tiket lomba hari itu. Wah, mengelola ekspektasi banget ya. Jadi, apa makna dari semua ini? Ini ngebawa kita ke puncak cerita eksplorasi kita. Apa yang terjadi kalau ada orang yang akhirnya sukses mecahin kode rahasia perawatannya? Anda yang dengerin ini harus tahu kisah soal Pegasus. Pegasus. Dokumentasi dari kanal Denny Den itu emang fenomenal banget. Keluncuran Pegasus itu kayak sebuah anomali yang benar-benar memaksa pasar buat buka mata. Ceritain dikit dong soal Pegasus ini buat yang belum tahu. Jadi, Pegasus ini bukan turun di lomba kelas pinggiran ya. Dia diturunkan di kelas utama yang harga tiket pendaftarannya aja 2,2 juta rupiah. Kelas berat itu. Banget, burung yang turun di situ tuh benar-benar aristokrat semua. Milik bos-bos besar, perawatannya puluhan juta. Dan yang bikin merinding, si Pegasus ini turun di kelas neraka itu dengan kondisi fisik yang nggak bugar 100% loh. Iya, karena kecapean ya. Betul, dari catatan yang ada, beberapa hari sebelumnya dia baru aja tarung habis-habisan di Bandung. Dia lelah banget sebenarnya. Tapi dengan sisa tenaga dan kecerdasan genetiknya, Pegasus berhasil rebut juara 3. Seekor-ekor hitam nembus dominasi terah mahal, padahal badannya terkuras, luar biasa. Iya, pembuktian Pegasus ini ibarat gempa bumi kecil buat para kicomania. Dan dampak empirisnya kan langsung kerasa tuh. Sangat terasa. Setelah prestasi itu, pemiliknya pinter. Pegasus nggak dipaksa lomba terus sampai mati. Dia langsung ditarik masuk ke kandang macan. Kandang macan buat breeding maksudnya. Betul, istilah buat kandang penangkaran khusus nyetak legenda. Dan respons pasarnya gila. Permintaan anakan dari jalur genetik Pegasus melonjak tajam. Kicau mania rela antre dan bayar mahal demi darah ekor hitam berkualitas ini. Ini membuktikan kalau di ujung hari, kualitas sejati itu nggak bisa dibohongin oleh warna selai bulu ya. Kecerdasan dia nangkep suara alam, variasi lagu, daya juangnya, itu bakal nemuin jalan buat diakui. Betul sekali. Dan saya ngelihat ini bukan cuma kemenangan satu burung aja. Ini udah mulai menggerakkan roda perubahan di tingkat penyelenggara kan? Iya, kesadaran ini mulai terinstitusionalisasi. Inovasi dari penyelenggara kayak SMR lewat roadshow pantura mereka itu bukti nyatanya. Oh iya, komunitas SMR ini bikin gebrakan apa emang ya? Mereka ngambil inisiatif yang sangat progresif. Mereka nyiptain yang namanya kelas murai lokal Nusantara. Khusus ekor hitam. Khusus, ini didesain eksklusif ngasih panggung kehormatan buat burung-burung yang selama ini tersingkir karena warna. Termasuk ekor hitam, murai nias, dan murai nohta yang ada semburat putih di ujungnya itu. Oh wow, jadi alih-alih kita cuma berteriak protes di pinggir lapangan, SMR malah bikin stadion khusus buat mereka bertarung secara kesatria gitu ya? Persis, dan langkah ini diikuti juga sama pembukaan kelas murai ring. Itu wajib dari hasil ternak ya? Bener, wajib burung hasil tangkaran. Jadi kalau kita gabungkan dua inovasi ini, panggung buat ekor hitam dan dorongan buat beternak, wah, implikasi ke depannya krusial banget. Maksudnya
Dampaknya buat ekosistem secara keseluruhan. Iya, ini bukan cuma soal hobi rebutan piala lagi, ini udah jadi gerakan pelestarian. Kalau nilai ekonomi murai ekor hitam naik, peternak lokal bakal makin semangat jaga kemurnian genetik burung endemik Kepulauan Nusantara kita ini. Pasar kayak lagi nebus dosa masa lalunya sendiri ya. Betul, sedang melakukan koreksi atas kesalahan mereka sendiri. Luar biasa. Dan kalau saya boleh tambahkan satu hal untuk direnungkan dari semua ini, Silakan. melihat seluruh rangkaian fakta ini, ada satu benang merah yang menurut saya memunculkan refleksi mendalam. Sepanjang sesi ini, narasi besarnya kan selalu tentang gimana manusia berusaha mengatur, men-setting, dan memanipulasi si burung ekor hitam biar tampil maksimal sesuai ego kita kan? Betul, ambisi manusia di arena. Tapi coba kita pikirkan ulang. Psikologi burung ini begitu rumit. Mereka menuntut lingkungan yang tenang, nolak insting kasar kita yang pengen ngejemur mereka, dan memaksa si pemilik buat benar-benar tunduk sama musim batin mereka. Terus? Ini memunculkan pertanyaan yang ironis. Apakah selama ini sebenarnya manusia yang sedang melatih burung-burung itu buat lomba? Atau jangan-jangan, di dalam kesunyian ritual mandi malam itu, burung-burung inilah yang diam-diam sedang melatih kita. Melatih kita gimana? Melatih kita untuk menjadi manusia yang jauh lebih peka, lebih sabar menahan ego, dan lebih berempati sama makhluk hidup lain. Wow. Wah, aduh, itu pemikiran penutup yang bikin merinding sih. Sebuah sudut pandang reverse psychology yang filosofis banget dan bisa kita aplikasikan di luar urusan hobi kicau juga. Seolah-olah burung kecil itu lagi nguji kebesaran jiwa tuannya. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih banyak sudah memandu analisis yang sangat tajam dan kaya ini. Dan untuk Anda yang telah menemani perjalanan kami, ingatlah kembali pelajaran dari cangkir kopi buta tadi. Jangan pernah memalingkan wajah dari performa yang indah cuma karena kemasannya nggak sesuai sama tren. Dan yang paling penting, jangan pernah berhenti merawat rasa ingin tahu Anda tentang misteri di sekitar kita. Sampai jumpa di Bedah Tuntas kita selanjutnya.